Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional bersama saya Egy Praja Septian, CGP Angkatan 8 Kabupaten Bekasi. Pelajaran sosial dan emosional. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional di modul 2.2 ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional, yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Hal ini mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai pemimpin pembelajaran, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus kepada materi pembelajaran, tetapi juga memperhatikan dan memahami sosial emosional para siswa. Bisa dikatakan, dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan otak siswa, tetapi juga memperhatikan hatinya. Kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertama, kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1. Modul 2.2 yang mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional sangat mendukung isi dari modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Contoh pembelajaran yang berpihak kepada siswa adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Jadi, guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan 2.2 dengan modul 1.3. Pembelajaran sosial dan emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak, yang merupakan materi di modul 1.3. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu caranya. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, diantaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari di modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul 2.1. Modul 2.2 akan sangat mendukung isi modul 2.1, yang ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid merupakan
alamiah yang akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan, sehingga selama melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya lebih terfokus pada bagaimana cara mentransfer ilmu, materi, agar dapat diterima dengan baik oleh siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata penulis menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Ketiga, hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan 3 hal mendasar tadi, perubahan yang penulis terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit. Memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni musik, dan pendidikan jasmani. Keterlibatan murid yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.